Gimana sih caranya menyebarkan sebuah yakinan di tanah yang budayanya udah begitu kuat? Apa harus dengan paksaan? Ternyata nggak juga. Yuk kita lihat bareng-bareng metode Sunan Gunung Jati yang unik banget dalam menyebarkan Islam di Jawa Barat abad ke-15, yaitu lewat perpaduan budaya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari sebuah teka-teki arsitektur, lalu kita kenalan sama sosok jenius di baliknya, kita bedah metodenya, dan terakhir, kita lihat warisan luar biasa yang masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Cerita kita berawal dari sebuah misteri. Sebuah bangunan yang kalau kita lihat, kok kayaknya beda ya sama fungsinya? Coba deh perhatiin bangunan ini, namanya Masjid Panjunan, dibangun sekitar tahun 1480. Lihat baik-baik ya, apa ini? Kelihatan seperti masjid yang biasa kita bayangkan? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kenapa sebuah masjid dari abad ke-15 di Cirebon bentuknya malah lebih mirip kuil Hindu atau vihara? Jawaban dari pertanyaan ini, wah, ini bakal ngebuka sebuah strategi dakwah yang cerdas banget. Dari teka-teki tadi, sekarang yuk kita kenalan sama tokoh utama di balik semua ini. Inilah dia, Syarif Hidayatullah, atau yang lebih kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati. Beliau ini bukan ulama biasa loh. Coba bayangin, cucu dari seorang raja Hindu, tapi ilmunya ditempa langsung di pusat-pusat peradaban Islam dunia. Latar belakang yang super unik inilah yang jadi kunci pendekatannya. Dan metode itu punya satu kata kunci, akulturasi. Jadi, ini bukan soal mengganti, tapi soal menggabungkan. Bukan menghapus, tapi menyerap. Budaya yang udah ada nggak dibuang, tapi justru diisi dengan nilai-nilai Islam. Keren kan? Oke, sekarang kita lihat bukti pertamanya. Bukti yang paling kelihatan mata, masjid-masjid yang beliau bangun. Bangunan ini seolah berbicara tanpa perlu kata-kata. Di tabel ini kita bisa bedah resepnya. Coba lihat. Atapnya itu model tajuk, khas banget arsitektur Jawa Hindu. Gerbangnya terinspirasi dari kemegahan Majapahit. Terus dindingnya dihiasi keramik dari Tiongkok. Tapi fungsi dan tata letak intinya tetap Islami. Ini bukan sekedar bangunan, ini adalah sebuah mahakarya diplomasi budaya. Kita fokus ke gerbangnya deh. Ini bukan kebetulan loh, ini adalah sebuah pernyataan yang disengaja, sebuah pesan visual yang sangat kuat pada masanya. Dan ini buktinya jelas banget. Di sebelah kiri itu gerbang masjid, di kanan gerbang candi dari era Majapahit. Mirip banget kan? Ini tuh kayak jembatan visual, bikin masyarakat merasa familiar, merasa diterima, bukan merasa asing dengan keyakinan yang baru. Sentuhan budaya Tiongkok ini juga punya cerita personal yang manis. Piring-piring ini ternyata hadiah pernikahan, simbol ikatan antara Sunan Gunung Jati dengan istrinya, Putri Ong Tien Nio. Jadi, arsitektur ini nggak cuma bicara soal agama, tapi juga soal keluarga, diplomasi, dan bahkan cinta. Tapi, dakwah Sunan Gunung Jati itu nggak cuma bisa dilihat, tapi juga bisa didengar. Nah, gimana ceritanya? Sebuah melodi bisa jadi jalan menuju keimanan? Strateginya, wah ini jenius banget. Beliau tahu semua orang suka musik gamelan, jadi beliau bikin pertunjukan besar dan gratis. Siapa saja boleh masuk, syaratnya cuma satu dan gampang banget. Cukup ucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuk. Nggak ada paksaan sama sekali, cuma sebuah undangan yang sangat menarik. Dan nama acara musiknya itu sendiri adalah kuncinya, sekatan. Itu ternyata berasal dari kata Arab, syahadatain. Artinya, ya 2 kalimat syahadat itu tadi. Jadi, setiap kali orang menyebut nama festival itu, mereka secara nggak langsung mengingat pondasi keimanan Islam. Cerdas. Nah, seluruh filosofi Sunan Gunung Jati, baik di arsitektur maupun musik, itu akarnya ada di sini, di prinsip inti Islam ini. Iman itu pilihan, bukan paksaan. Beliau hanya membuat pilihan itu menjadi terasa indah dan mudah untuk dijangkau. Jadi, apa hasil jangka panjang dari semua pendekatan yang unik ini? Dampaknya luar biasa. Islam menyebar tanpa pertumpahan darah. Sebuah kesultanan baru lahir dengan damai. Dan yang paling penting, sebuah budaya baru yang kaya dan toleran terbentuk. Bayangin, tradisi dan bangunan yang beliau rintis lebih dari 500 tahun yang lalu masih hidup dan dihargai sampai hari ini. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 di usia 120 tahun. 120 tahun, sebuah kehidupan yang begitu panjang yang sepenuhnya didedikasikan untuk membangun jembatan budaya dan iman ini. Dan mungkin tidak ada yang bisa merangkum warisan beliau lebih baik dari gambar ini. Ini adalah mihrab, tempat imam memimpin sholat. Coba perhatikan detailnya, ada kaligrafi Islam yang indah, berdampingan dengan ukiran bunga teratai dan simbol matahari dari kerajaan Majapahit. Inilah akulturasi dalam bentuknya yang paling sakral dan paling indah.
Jadi, apa pelajaran yang bisa kita petik dari semua ini? Kisah Sunan Gunung Jati mengingatkan kita bahwa keyakinan dan budaya itu nggak harus saling bertentangan. Mereka bisa menari bersama, menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang indah dan kuat. Sebuah pelajaran yang mungkin makin relevan ya buat kita di zaman sekarang.